Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 111. Itu adalah Chen Chong. Dia Chen Chong, berlatih di sini setiap hari. Li Ji diperkenalkan. Di sana, Chen Chong sudah mulai berlatih. Belum menjadi praktisi seni bela diri. Luo Su memperhatikan sejenak dan kemudian melengkungkan bibir karena bosan. Dia berkata, orang itu tidak bisa menjadi guru atau dia tidak akan memiliki pendapat yang baik tentang orang ini. Dia bekerja sangat keras, berlatih sampai larut malam. Tapi dia belum menjadi praktisi seni bela diri dan guru itu sangat menghargainya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Kata Li Ji, menggelengkan kepalanya. Pria misterius itu hanya memberikan beberapa petunjuk. Itu tidak bisa menyiratkan pendapat yang baik tentang dia sama sekali. Pasangan itu mengobrol bersama sambil menunggu. Akhirnya, setelah menunggu lebih dari 1 jam, tidak ada pria misterius. Aku yakin pria yang kamu bicarakan bukanlah seorang guru. Kata Luo Su terus terang. Mengapa? Li Ji terkejut. Luo Su mengerutkan bibirnya dan berkata, semua guru di dunia ini berlatih dengan rajin. Bahkan seorang seniman bela diri biasa perlu mendisiplinkan dirinya sendiri. Apalagi seorang guru. Jika dia seorang guru, latihan harian sangat penting. Anda bilang dia muncul di sini jam 3 pagi sehingga latihannya harus dimulai jam 3 pagi. Sekarang kita melihat jam 3.30 dan tidak ada. Bisakah dia menjadi guru? Sudah kubilang. Li Ji tersenyum masam sambil melanjutkan, dia hanya lewat. Tempat latihannya tidak ada di sini. Dan ini liburan sekarang. Liburan sudah selesai. Jika tidak ada di sini, di mana itu? Tanya Luo Su. Aku tidak tahu. Li Ji tertawa getir dan kemudian menambahkan dengan nada percaya diri segera, tapi aku yakin dia berlatih di dekat sini. Tidak jauh dari sini. Bu. Luo Su bangkit, menarik anjing polisi, dan berkata, tunggu apa lagi? Bangun dan bergeraklah. Mari kita lihat setiap lubang dan sudut. Setelah mereka bangkit dan mulai mencari-cari. Dilengkapi dengan perangkat penglihatan malam, mereka bisa melihat semuanya dengan jelas di lingkungan mereka. Tidak ada makhluk hidup yang dapat melarikan diri dari perangkat penglihatan malam gambar termal militer ini. Mereka bergerak diam-diam tanpa mengganggu Chen Chong dari pelatihannya. Mereka mencari di sana-sini. Segera, Li Ji mencapai puncak di sebelah Gunung Yaowang. Melihat ke arah Danau Tengah. Setelah sekilas, seluruh tubuhnya menggigil. Temukan dia. Li Ji berbalik dengan gembira. Dia melambai dan berteriak pelan pada Luo Su, menekan emosi di dalam hatinya. Mendengar panggilan Li Ji, Luo Su menabrak anjing polisi. Dia memperhatikan dengan ama. Di pulau kecil di Central Lake ada sosok yang duduk bersila. Pria misterius itu. Itu dia. Saya yakin. Li Ji sangat senang. Akhirnya dia mendapat kesempatan untuk membuka tabir pria misterius itu. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Luo Su bergerak dan bergegas menuju pulau di tengah danau dengan seekor anjing polisi. Li Ji mengikuti dari belakang. Mereka berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jalan. Segera mereka tiba di Danau Tengah. Dan pada saat itu, Fang Qiu sedang duduk di pulau dan berlatih. Dia merasakan 2 aliran napas, satu akrab dan satu aneh. Yang familiar jelas milik Li Ji. Dia kembali. Fang Qiu membuka matanya, dengan ekspresi kesal di wajahnya. Jelas, Li Ji datang untuknya dan berhasil menemukannya. Bagaimana dia menemukannya? Sederhana. Beberapa perangkat penglihatan malam inframerah. Dia tidak menyembunyikan panas tubuhnya saat dia pikir Li Ji sudah pergi. Yang mengejutkannya, Li Ji kembali dengan seorang asing. Dia tahu mereka datang untuknya. Tapi dia tidak tertarik membuang waktu untuk mereka. Tepat ketika mereka berdua tiba di Danau Tengah dan bersiap untuk menuju ke pulau itu, Fang Qiu bergerak dan terbang. Mengenakan perangkat Night Vision, Li Ji dan Luo Su melihat gerakannya dengan jelas. Mereka terpana seketika. Mereka melihat Fang Qiu berjalan di atas air. Air di bawahnya tidak memiliki riak dan tetap diam saat ia melangkah maju. Seolah-olah dia sedang berjalan di tanah yang padat alih-alih air. Luo Su benar-benar terkejut. Tidak peduli bagaimana Li Ji menggambarkan pria misterius itu kepadanya, dia selalu berpikir dia sedang menyombongkan diri. Tapi sekarang dia melihat ini dengan matanya sendiri. Dia tahu Li Ji telah mengatakan yang sebenarnya. Menginjak air dan tidak meninggalkan jejak. Pria misterius itu benar-benar bisa melakukan itu. Sebagai marsial superior kelas 1, Luo Su tahu betapa sulitnya itu. Setidaknya dia tidak bisa melakukannya. Sangat sedikit orang yang dia kenal bisa melakukan ini. Mereka tidak berani memikirkannya. Berjalan di atas air tanpa jejak sama sulitnya dengan terbang. Hanya para guru sungguhan yang bisa melakukannya.
Seorang guru benar-benar bersembunyi di sekolah pengobatan Tiongkok ini. Apakah kamu melihatnya? Li Ji melirik Luo Su yang terpana dengan bangga dan berkata, bukankah ini seorang guru? Mustahil. Menekan kejutan di hatinya. Luo Su mendapatkan kembali ketenangannya dan merenungkannya. Dia berkata, seorang guru tidak mungkin semudah ini. Dia mungkin telah belajar beberapa keterampilan khusus. Jumlah guru sangat kecil. Hanya ada beberapa dari mereka. Ada begitu sedikit dari mereka sehingga Luo Su tidak berani mengambil kesimpulan. Jangankan guru siswa. Apakah ada keterampilan seperti itu? Li Ji mengerutkan bibirnya. Kami akan mengujinya apakah dia seorang guru atau tidak. Luo Su memelototi Fang Qiyu dengan intens dari belakang dan menginjak kaki kanannya dengan cepat. Sebuah batu di sisinya langsung meledak dan diterbangkan. Dia menangkapnya di tangannya. Batu sebesar kepalan tangan. Memukul. Dengan batu di tangannya, Luo Su mengayunkan lengan kanannya dan membuangnya dengan seluruh kekuatannya pada Fang Qiyu. Setelah merasakan serangan Luo Su, Fang Qiyu tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menatap batu terbang dengan dingin. Kemudian, dia menyipitkan matanya. Sebuah panah air keluar dari danau dan menghancurkan batu itu setengah jalan. Aku sudah mengatakan semua yang bisa aku katakan. Kenapa kamu harus menggangguku? Sebuah pertanyaan mengerikan datang di seberang danau. Siapa yang mengaburkan? Tanya Luo Su dengan keras. Bahkan, guncangan di hatinya sudah luar biasa. Dia berteriak keras untuk memberi dirinya keberanian. Begitu dia melihat panah air itu, dia tahu bahwa pria misterius di depannya adalah seorang guru. Karena hanya guru yang bisa melakukan itu. Setiap semak dan pohon bisa menjadi senjata mereka. Seorang guru siswa bersembunyi di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Dia tidak bisa mempercayai ini tetapi dia tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Kebenaran adalah kebenaran. Pergi sekarang. Mengganggu saya lebih banyak dan Anda berada di risiko Anda sendiri. Fang Qiyu mengabaikan pertanyaan Luo Su dan menjatuhkan ancaman dingin sebelum melangkah pergi di atas air. Luo Su melihat ke arah-arah Fang Qiyu. Dia menemukan. Perangkat Night Vision berhenti bekerja. Sosok Fang Qiyu menghilang dari matanya sepenuhnya. Berhenti. Sangat cemas, Luo Su berteriak. Fang Qiyu mengabaikannya. Dia melanjutkan kepergiannya. Sekarang kamu percaya padaku. Melihat ke arah mana Fang Qiyu menghilang, Li Ji melirik Luo Su dan bertanya. Jika berita ini menyebar, seluruh dunia seni bela diri akan diaduk. Luo Su menarik napas dalam-dalam saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Seorang guru. Mengapa seorang ahli super tinggal di sekolah kedokteran Tiongkok dengan sukarela? Dia bisa berjalan di atas air tanpa jejak dan menggunakan apapun di alam sebagai senjatanya. Pria ini memang kuat. Dalam gelap. Mereka berdua berdiri di tepi danau dan menatap ke arah Fang Qiyu menghilang. Syok yang dalam tetap di wajah mereka. Saat hening yang lama. Akhirnya kami menemukannya. Lalu dia pergi. Li Ji memandang Luo Su dengan senyum pahit dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Su menghela nafas pelan dan menatap kekosongan. Menunjuk jarinya ke anjing polisi, dia berkata, mudah. Sudah waktunya untuk itu bersinar. Li Ji melirik anjing polisi dan kemudian pasangan itu berbalik ke pulau di tengah danau tempat Fang Qiyu berlatih sebelumnya. Mereka berbagi senyum pengertian. Itu terlalu jauh. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Li Ji mengambil satu langkah ke depan tetapi hanya untuk menyadari bahwa sangat sulit untuk mengakses pulau di tengah air. Berenang. Kata Luo Su sebelum melompat ke danau dengan anjing polisi. Li Ji dengan cepat mengikuti. Dua pria dan satu anjing dengan cepat berenang menuju pulau di tengah danau. Setengah jalan menuju perjalanan. Guyuran. Semburan air tiba-tiba datang. Ada riak dan ombak di danau. Mereka berhenti sekaligus, wajah mereka berubah. Mereka melihat. Aliran air naik dari tengah danau dan bergegas menuju pulau. Alirannya sangat kuat. Itu mencuci dan menyapu seluruh pulau seakan gelombang laut. Melihat ini, Li Ji dan Luo Su tercengang. Cepat. Tanpa waktu untuk berpikir, Luo Su mempercepat menuju pulau. Li Ji mengikuti dari belakang. Sesampainya di pulau di tengah danau, Luo Su menyeret anjing polisi ke tempat Fang Qiyu berlatih. Dia membiarkan anjing itu mencium bau. Pada akhirnya, anjing polisi tidak menunjukkan respons. Rupanya, tidak ada bau. Itu pasti pria misterius itu. Dia tidak ingin kita mengikutinya. Li Ji tersenyum tak berdaya. Luo Su benar-benar terkejut. Malam itu angin lembut. Bagaimana air danau tiba-tiba naik dan mengalir di pulau itu? Dengan kata lain, pria misterius itu bertanggung jawab atas ombak. Tapi lelaki misterius itu sudah pergi. Jauh dari tempat kejadian, bagaimana dia melakukan ini?
Dia mengendalikan air dari jarak jauh untuk menghilangkan aroma di pulau itu. Apa itu mungkin? Luo Su hilang. Dia tidak berpikir itu mungkin tapi itu tepat di depan matanya. Setelah mengalaminya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak percaya? Memang, itu dilakukan oleh Fang Qiu. Jauh dari pulau di tengah danau, Fang Qiu tahu mereka memiliki anjing polisi sebelum kedatangan mereka. Karenanya, dia berdiri diam di kejauhan di mana mereka tidak bisa melihatnya dan mengawasi mereka. Akhirnya, dia melihat Li Ji dan Luo Su berusaha melanjutkan pencarian mereka dengan bantuan anjing polisi. Dia memindahkan air untuk mencuci pulau itu. Sepertinya aku tidak bisa berlatih di pulau ini lagi. Fang Qiu menghela nafas saat dia pergi diam-diam. Di sini. Sekarang kita tidak punya apa-apa lagi. Basah kuyup, Li Ji tampak tertekan. Kita seharusnya tidak datang. Sekarang saya basah semua. Sangat tidak nyaman. Apa maksudmu tidak ada yang tersisa? Luo Su memutar matanya pada Li Ji. Apa yang bisa kita lakukan? Li Ji bertanya, terkejut setelah beberapa saat kebingungan. Temannya punya rencana lain. Yakinlah. Saya punya banyak rencana. Luo Su terkekeh dan kemudian melanjutkan, sebelum datang ke sini, saya melihat BBS sekolah mereka dengan harapan mengumpulkan beberapa informasi. Saya menemukan banyak posting tentang perbuatan sopan seorang pria misterius. Ya, dan, tanya Li Ji. Itu menjadi mudah karena dia suka bersikap sopan. Takut didengar oleh pria misterius itu, Luo Su menurunkan suaranya dan berbisik ke telinga Li Ji, kita bisa membuat kecelakaan untuk memaksa pria misterius itu untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Bagaimana? Li Ji mengerutkan kening. Tunggu kabar saya. Luo Su tersenyum misterius. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 112. Jam 10 pagi. Membantu. Seseorang jatuh ke air. Adakah yang bisa berenang? Membantu. Tiba-tiba, panggilan gelisah bergema di seluruh universitas. Liburan hari nasional belum berakhir sehingga tidak banyak orang yang bersekolah. Tidak ada yang menanggapi panggilan itu. Membaca di kamar asramanya, telinga Fang Qiu bergerak. Mendengar panggilan untuk bantuan. Seseorang jatuh ke air. Tanpa ragu, dia berdiri dan berubah menjadi pakaian pria misterius. Dia terbang cepat ke danau tengah. Sesampainya di danau tengah, Fang Qiu mendarat di cabang pohon, berdiri di udara. Dia memperhatikan danau dengan cermat. Senyum muncul di wajahnya. Dalam kesuraman ada jejak kemarahan. Dia mendengus marah. Swoosh! Fang Qiu mengungkapkan dirinya. Menyelam dari langit, ia mendarat di danau dan berjalan menuju tempat di mana gelembung terus naik. Mencapai tempat, Fang Qiu merasa kedinginan. Keluar. Suara marah keluar dari tenggorokannya. Tidak ada yang keluar. Kamu tidak keluar. Wajah Fang Qiu berubah suram saat lengan kanannya mengulurkan tangan dan meraih udara. Air mulai melonjak tiba-tiba. Mendeguk. Sebuah kolom air tiba-tiba naik dari danau. Sosok bisa dilihat di kolom air. Pria ini diseret keluar dari danau oleh Fang Qiu melalui udara. Desir. Lengan kanannya terayun. Pria yang dia raih dilempar ke tanah sekaligus. Jatuh pingsan. Setelah melemparkan pria itu ke tanah, Fang Qiu masih berdiri di danau, perlahan berbalik dan memelototi semak dengan amarah di matanya. Dia berkata, keluar dari sana. Mendengar itu, dua sosok bangkit seketika dari semak-semak. Dua ini tidak lain adalah Li Ji dan Luo Su. Tuan, kami tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Begitu mereka keluar, mengetahui pria misterius itu marah, Li Ji meminta maaf pada satu. Kami benar-benar ingin berbicara dengan Anda, tetapi Anda telah menghindari kami. Jadi kami membuat rencana yang tidak bijaksana ini. Pada saat ini, Li Ji menunjuk ke orang yang dilemparkan ke tanah oleh Fang Qiu dan melanjutkan untuk menjelaskan, dia adalah seorang perwira polisi bersenjata. Kami memintanya berpura-pura jatuh ke air. Itu bukan kecelakaan. Tuan, mohon maafkan kami. Luo Su merasa sangat canggung. Ide ini adalah miliknya. Pria misterius itu menampakkan dirinya. Itu sangat mirip dengan adegan harmonis yang dia bayangkan. Tuan, bisakah kamu meluangkan waktu untuk mengobrol dengan kami? Idiot! Teriak Fang Qiu dengan marah. Tidak banyak hal yang bisa membuatnya marah, tetapi saat itu dia benar-benar marah. Keduanya sudah terlalu jauh. Apa kamu tidak menyelesaikan pendidikan dasar? Apakah kamu tidak ingat anak laki-laki yang menangis serigala? Kali ini kamu mungkin membodohiku. Bagaimana jika saya tidak datang lain kali ketika seseorang benar-benar jatuh ke dalam air semua karena ini? Seseorang mungkin mati karena penipuan Anda. Kamu adalah prajurit. Apakah Anda memiliki kecerdasan atau tidak? Tanya Fang Qiu dengan marah. Dia tidak marah karena ditipu.
Keduanya bertindak gegabah tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Mendengar itu, Li Ji dan Luo Su bertukar pandangan dengan perasaan cemas. Wajah mereka menunjukkan ekspresi mengerikan dengan ketakutan segera. Fang Qiu benar. Trik ini mungkin menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Kali ini baik-baik saja tetapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Dan waktu sesudahnya? Hentikan trik ini. Fang Qiu menatap keduanya dengan mata dingin dan berkata, dan jangan ganggu aku lagi. Saya tahu apa yang Anda inginkan. Saya akan melayani negara saya tetapi bukan sebagai bagian dari militer. Anda memiliki tugas dan tanggung jawab Anda dan saya memiliki tanggung jawab saya. Kami mengikuti cara yang berbeda tetapi kami memiliki tujuan yang sama. Kamu bisa pergi. Jangan jadi gegabah lain kali. Gunakan otakmu. Setelah tubuhnya bergerak, dia menghilang tanpa jejak. Di tepi danau, Li Ji dan Luo Su saling memandang, berbagi ekspresi rasa bersalah dan ketakutan yang sama. Mereka pikir itu rencana yang sempurna. Akhirnya, itu menarik pria misterius itu keluar seperti yang mereka harapkan. Namun, mereka sama sekali tidak memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi sebelum menerapkannya. Itu adalah universitas dan semua siswa di sini adalah orang dewasa. Tetapi siapa yang berani meramalkan bahwa tidak ada yang akan tenggelam di sini di masa depan? Bagaimana jika seseorang benar-benar jatuh ke air dan lelaki misterius itu tidak pergi menyelamatkannya karena tipuan mereka? Pasti ada perenang di sekolah ini tapi siapa yang bisa menjamin tidak ada kecelakaan yang terjadi? Itu akan menjadi kehidupan manusia jika terjadi kesalahan. Maafkan saya. Luo Su bergumam pada Li Ji. Saya datang dengan ide ini dan mengatur segalanya. Saya ingin membuat pria misterius keluar begitu buruk sehingga saya tidak memikirkan konsekuensi sama sekali. Sebagai seorang prajurit, saya seharusnya tidak melakukan ini. Itu salah saya. Aku memiliki tanggung jawab yang sama. Li Ji menghela nafas dan melanjutkan, jika aku tidak begitu bertekad untuk menemukan pria misterius itu, kamu tidak akan mengambil cuti untuk datang ke sekolah ini bersamaku dan ini tidak akan terjadi sejak awal. Permulaan masalah ini adalah aku. Luo Su tetap diam. Dia tahu dia salah. Begitu pula Li Ji. Mereka tidak punya alasan untuk hal ini. Li Ji terlalu keras kepala, putus asa untuk menemukan pria misterius itu. Luo Su tidak berpikir secara menyeluruh dan mengambil jalan yang salah. Lupakan apa yang terjadi hari ini. Jangan biarkan itu mengganggu Anda. Setelah keheningan yang lama, Luo Su berkata, kami adalah tentara. Melindungi rumah kita dan mempertahankan negara kita adalah kewajiban kita. Kita tidak bisa membuat kesalahan bodoh seperti ini lagi. Kami akan saling mengawasi mulai hari ini. Iya nih. Li Ji mengangguk dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Membuat laporan. Dijawab Luo Su. Kekuatan kita saat ini tidak cukup untuk menyelidiki pria misterius itu. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah melaporkan hal ini kepada para senior. Tidak peduli apa, kita harus menggali orang ini. Kekuatannya terlalu mengesankan. Aku belum pernah melihat seorang pemuda sekuat ini. Dia yang pertama. Akan sangat disayangkan jika dia tidak datang untuk melayani negara. Li Ji mengangguk setuju dengan kata-kata Luo Su. Pria misterius itu begitu kuat sehingga dia merasa takut. Lebih penting lagi, dia masih sangat muda. Sebenarnya terlalu muda sekali. Mereka tidak tahu banyak tentang pria misterius ini selain kesopanannya. Tetapi bisakah kesopanan cukup untuk memastikan bahwa pria misterius itu akan mengubah temperamennya sepenuhnya suatu hari nanti? Bisakah mereka mempercayai janjinya tentang melayani negara dan membiarkannya pergi begitu saja? Tidak. Dalam laporan, insiden ini. Li Ji memandang Luo Su, ragu-ragu. Masukkan dalam laporan. Kata Luo Su dengan tegas. Setiap orang layak mendapat hukuman yang adil karena perbuatan salah mereka. Jika para senior memutuskan untuk menghukum saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab saya. Baik. Kami melaporkannya. Saya tidak akan bersembunyi dari itu. Li Ji mengangguk tekadnya. Akui kesalahan itu. Perbaiki yang salah. Itu selalu menjadi tradisi baik tentara kita. Ngomong-ngomong, Luo Su tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Meskipun belum menjadi praktisi seni bela diri, Chen Chong memang memiliki kekuatan. Coba lagi untuk membawanya. Iya nih. Li Ji setuju dengan anggukan. Segera, keduanya pergi dengan petugas polisi bersenjata tak sadar itu. Di sini, Fang Qiu kembali ke kamar asramanya. Dia melepas pakaian itu dan kembali ke buku-bukunya. Dia meninggalkan kamar untuk kantin pada siang hari. Setelah makan, Fang Qiu menerima pesan WeChat dari Zhou Xiaotian. Yang termuda, kami berada di kereta kembali ke sekolah. Harus ada di sana sebelum makan malam. Melihat pesan ini,
Fang Qiu menjawab langsung. Terus terang saja. Dia tidak percaya bahwa Zhou Xiaotian akan mengiriminya pesan ini tanpa alasan lain. Hehe. Setelah beberapa hari sebelumnya, saudara-saudaramu kelelahan dan bangkrut. Kami tidak makan enak selama berhari-hari. Tidak butuh waktu lama bagi Zhou Xiaotian untuk menjawab. Dan, tanya Fang Qiu. Maksudku, tidakkah kamu pikir kamu harus memperlakukan kami dengan makanan yang baik untuk kesejahteraan kita? Zhou Xiaotian mengirim ejekan. Emoji diikuti oleh stiker Toting. Mengapa? Fang Qiu menambahkan hidung mengambil emoji klasik dan berkata, saya tidak meminta Anda untuk melakukan perjalanan. Bagaimana dengan peluang hebat yang aku buat untukmu? Zhou Xiaotian menjawab di WeChat. Jangan lupa bahwa aku menelepon untuk memberitahu kamu tentang cedera Jiang Miaoyu. Jika Anda tidak tahu tentang cedera Jiang Miaoyu, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengawalnya kembali. Itu adalah perjalanan yang panjang. Pasti ada sesuatu yang terjadi di jalan. Jangan lupa siapa yang membuat sumur setelah meminumnya. Sangat penting untuk bersyukur. Fang Qiu tidak memiliki kata-kata untuk dikatakan. Dia menjawab serangkaian titik elipsis. Bicara padaku. Melihat titik-titik elipsis Fang Qiu, Zhou Xiaotian mengirim pesan lain. Aku akan menganggap diammu sebagai ya. Baik. Makan malam untukku. Fang Qiu menjawab tanpa daya. Dia punya uang saat itu. Makan bukanlah masalah besar. Yang termuda adalah yang terbaik. +3. Apa artinya +3? Fang Qiu bingung. Ketiga saudara asrama kalian semua menganggap dirimu yang terbaik. Fang Qiu mengirim titik elipsis lagi. Dia menutup WeChat tanpa sepatah kata pun. Dia kembali membaca. Masih canon internal Kaisar Kuning. Dia telah membacanya beberapa kali, tetapi titik ingatannya sangat berbeda setiap kali seolah-olah dia dapat memahami lebih dan lebih lagi. Tentu saja yang paling penting adalah. Setiap kali, Fang Qiu membaca dengan hati-hati tanpa melewatkan satu kata pun. Waktu berlalu. Di. Saat Fang Qiu sangat asyik, ponselnya tiba-tiba berdering di saku celananya. Dia mengambilnya dan meliriknya. Itu dari Zhou Xiaotian. Tiba. Fang Qiu bingung. Dia memeriksa waktu di ponselnya dan menyadari itu sudah jam 17.30. Halo. Fang Qiu menjawab. Yang paling muda. Kita sudah sampai. Kata Zhou Xiaotian dengan gembira. Keluar. Kami belum akan kembali ke kamar. Makanan dan minuman dulu. Kami akan menunggumu di gerbang. Percepat. Kenapa di gerbang sekolah? Tanya Fang Qiu, benar-benar tersesat. Makan malam. Kata Zhou Xiaotian dengan sedikit amarah. Yang termuda, jangan kembali pada kata-katamu. Anda telah setuju untuk mentraktir kami makan malam besar. Apa masalahnya? Kita tidak harus keluar untuk makan malam yang besar. Kemana kita pergi? Mendengar itu, Zhu Benzeng, Zhou Xiaotian, Sun Hao dengan koper mereka memiliki firasat buruk.